Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segini. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaum. Maka dicatat baginya salat semalam suntuk panjang tinggi dibatukan gitu kan ya. Pura-pura batuk. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, diampuni dosa. Amin. Apa belum Pak? Amin amin. Nabi yang sudah diampuni dosa, dijamin masuk surga. Aisyah mendapati kakinya Rasulullah salat malam kakinya bengkak. Insya Allah kita juga sampai bengkak karena bukan asam urat Pak. Aduh, nikmat yang tiada terkira. Allah kembali mempercayai kita untuk bertemu dengan Ramadan. Dari tadi sebetulnya sudah deg-degan, walaupun secara hisab ya, baik itu metode imkanur ru'yah ataupun wujudul hilal yang dipakai oleh Muhammadiyah, Persis, NU dan sebagainya, itu sudah terlihat kalau dari sisi hitungan itu 3-4 derajat dengan jarak elongasi bulan matahari 4-6 derajat, jauh-jauh hari udah ketahuan. Tapi tetap menyempurnakan dengan ru'yatul hilal. Tadi qadarullah saya sudah melihat juga sebetulnya di Aceh mah sudah disumpah kan, ada yang melihat hilal. Jadi insya Allah yang sudah masak ayam tinggal diangetin ya, nggak jadi habis malam ini gitu. Tentu jamaah sekalian, dipertemukannya dengan bulan Ramadan itu adalah cita-cita orang-orang yang ada di hatinya keimanan. Dan orang-orang yang ada di hatinya keimanan pasti akan merasa rohban, luas, lapang, tidak ada sedikit pun kerisauan ketika menyambut tamu agung, tamu yang akan kita beramal di bulan tersebut kurang lebih 29-30 hari. Oleh karena itu orang beriman ketika datang bulan Ramadan, dia akan mengatakan marhaban ya Ramadan. Seperti judul saya setiap tahunnya, marhaban ya Ramadan. Marhaban itu dari kata rohba. Kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia digunakan untuk menyambut tamu agung. Ya, maka rohban sendiri itu artinya lebar, lapang, luas. Maka ketika seorang mukmin mengatakan marhaban ya Ramadan, aku sambut, aku layani dengan hati yang lapang, dengan hati yang luas, dengan penuh kegembiraan. Demi Allah, gak ada sedikit pun di hati orang-orang beriman itu kerisauan sama sekali. Berbeda dengan mereka orang-orang yang tidak ada keimanan. Dianggapnya datang bulan Ramadan itu sesuatu yang menyesakkan dada, menyempitkan pikiran mereka. Dengan Ramadan terbataslah, terputuslah kebiasaan-kebiasaan nongkrong di siang hari katanya dan sebagainya. Demi Allah, bagi orang-orang beriman justru bahagia. Itulah mengapa salafun salih, orang-orang soleh terdahulu, 6 bulan sebelum datangnya Ramadan mereka berdoa, Allahumma balighna Ramadan, karena mereka tahu keutamaan yang ada pada bulan Ramadan. Maka seorang mukmin menyambutnya, ayo datang, welcome, wilujeng sumping, naon deui tah, ahlan wa sahlan, marhaban ya Ramadan. Aku sanggup engkau, aku sambut, aku layani engkau dengan sebaik-baik yang bisa aku lakukan. Dan itulah seharusnya tekad seorang mukmin ketika mengatakan marhaban ya Ramadan. Karena sejatinya Ramadan menjanjikan rahmat, ampunan dan berbagai macam pahala yang tentunya akan melipat gandakan bahkan melampaui usia kita. Dan ada satu malam yang harus seorang mukmin kita kejar setiap malam. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina. Titip ini satu. Usahakan di tahun ini, di setiap malam, entah itu sholat isya, sholat maghrib, bahkan sholat tarawih, minta kepada Allah agar Allah hapuskan kita dari catatan penghuni neraka. Sebab di antara keutamaan Ramadan disebutkan oleh Nabi, walillahi utaqa'u minan nar.
Ada hamba-hamba Allah yang oleh Allah dikehendaki untuk dibebaskan dari catatan penghuni neraka. Fulan, ente bebas, dihapus dari catatan penghuni neraka. Fulan, ente hapus, dihapus. Jamaah, apakah kita tidak ingin seperti ini? Menjadi hamba Allah yang dipilih, dihapuskan catatan kita dari catatan penghuni neraka. Maka titip, bulan ini harus menjadi bulan yang terbaik untuk kita memohon. Dan kata Nabi, wa fi kulli lailah min Ramadan. Dan itu tidak terjadi Allah membebaskan hamba-hambanya dari catatan penghuni neraka kecuali pada malam-malam di bulan Ramadan. Allahumma a'tiq riqabana, ya Rabb, bebaskan aku dari catatan penghuni neraka. Wa riqaba abaina, begitu juga bapakku. Wa ummahatina, ibuku yang air susunya menjadi makanan pertamaku. Ya Rabb, aku mohon bebaskan ia dari catatan penghuni neraka. Titip doa. Oleh karenanya rohban, ketika mengucapkan marhaban, rohban itu ya, di samping kata lapang luas, dia bermakna apa Pak? Bermakna tempat beristirahat sementara untuk melanjutkan perjalanan berikutnya. Stasiun, rest area, itu rohban. Ketika kita menjalankan atau berjalan, ya, melakukan satu perjalanan jauh, kemudian kita berhenti lalu ngecek kendaraan, airnya, air radiator, lalu bekal yang sudah habis dipersiapkan kembali, nah itu rohban. Maka ketika seorang mukmin mengatakan marhaban ya Ramadan, seakan-akan dia sedang memperbaiki dirinya, memperbaiki kehidupannya, memperbaiki sesuatu yang kurang-kurang agar dia lebih baik di hadapan Allah. Tentunya dengan ibadah-ibadah yang dilakukan pada bulan Ramadan, entah itu siamnya ataupun qiyamnya. Sebetulnya nggak usah panjang-panjang nih tentang istighfar, soalnya ada satu judul lagi ya, Ramadan bulan istighfar. Saya lagi kena judulnya ya. Pokoknya sholawat, istighfar, marhaban, itu 3 ya Pak ya. Makanya harus baru-baru terus. Soalnya kan dilihat di video, sok nanti lihat Bapak di YouTube, beda nggak dengan tahun yang kemarin. Untungnya jamaah di sini mah susah masuk, gampang keluar gitu, enak. Kan ada yang gampang masuk, susah keluar. Ini mah susah, gampang. Terima kasih atas kejujurannya. Tapi minimal harus ada lah perbaikan ya yang lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Allah mempertemukan kita dengan Ramadan, itu karunia Pak. Saya berulang kali sering menyampaikan Ramadan pasti datang, tapi tidak setiap orang bisa hadir pada bulan Ramadan. Lihat kanan kiri kita. Ada tahun kemarin orang-orang yang bersama kita sholat tarawih berjamaah, mendengarkan kultum bareng. Hari ini mereka sudah tiada. Apalagi saya karena suka mandiin jenazah tiap tahun, saya udah pasti udah tahu menjelang Ramadan pasti biasanya banyak yang saya mandikan. Saban kemarin aja 5, termasuk dedek kecil yang kelas 1 yang kena musibah, dan itu saya mandiin jenazah paling nangis Pak. Satu karena melihat bagaimana gitu sesaknya ketika termasukin rambutan gitu kan. Terus yang kedua semakin mengingatkan bahwa ternyata memang kematian itu tidak harus punya umur, harus umurnya yang sudah tua, tidak harus mengejar orang yang sakitnya lama. Nih kata Allah, seakan-akan aja anak kecil saja bisa mati. Dan tidak menutup kemungkinan, tidak mustahil. Ini juga menjadi Ramadan yang terakhir kali yang kita temui. Oleh karena itu, azamkan, tekad yang kuat. Pokoknya Ramadan ini harus benar-benar menjadi Ramadan yang terbaik. Siapa tahu tahun depan kita tidak dipertemukan oleh Allah dengan Ramadan. Maka walaupun belum saum, besok sudah dicanangkan, diniatkan. Niat baik itu walaupun belum terlaksana sudah dicatat Pak. Ketika Bapak sudah mengagendakan besok mulai sahur, saya habis sahur nggak banyak apa-apa, saya akan beristighfar sebagaimana Allah menyatakan wabil ashari hum yastaghfirun. Ahli surga itu ketika waktu sahur tuh beristighfar, bukan nonton TV. Ini mah nonton joget-joget, nonton apa yang nggak jelas gitu kan. Saya akan isi dengan istighfar. Saya akan mengakhirkan sahur karena saya cinta kepada Nabi. La yazalu abdi fi khair ma'ajalul fitar wa yuakhir sahur. Seseorang senantiasa berada dalam kebaikan selama si hamba itu mau mengakhirkan sahur
menyegerakan berbuka. Ulah ieu mah sahur jam 2 Pak. Eta mah bukan sahur atuh, makan malam gitu ya. Sahur mah minimal setengah jam lah sebelum subuh. Ya, perbanyak istighfar di waktu sahur. Dan saya mau sekenyang apapun, mau semalas apapun akan sahur, karena tahu kata Nabi, tasaharu fa inna fis sahuri barakah. Ada keberkahan dalam makan sahur tersebut. Setidaknya di siang harinya kita bisa survive untuk tilawah, untuk melaksanakan salat sunnah dan sebagainya. Diagendakan Pak, diniatkan. Andai kita 30 hari ke depan Allah mengambil nyawa kita, tapi niat itu sudah tercatat. Ya. Tuh mengakhirkan sahur. Kalau bab buka mah nggak usah diajarin lah, udah pada pinter buka mah ya. Jangankan 10 menit, 15 menit ya udah di depan makanan, apalagi pertama masuk geura besok. Tapi tetap selalu saya sampaikan, usahakan kalau ngaku cinta Nabi ya berbuka dengan rotoban. Nabi itu berbuka dengan rotoban, kurma basah. Kalau tidak mendapati kurma basah, Nabi memakan kurma kering. Kalau tidak ada kurma basah dan kurma kering, zur'atama, segelas air. Tapi kan Ustadz, gorengan wajib gitu ya. Mulai sekarang masukin itu kurma ke dalam gorengan gitu ya. Jadi sunnahnya dapat, wajibnya dapat gitu ya. Pak, niatkan, tekad, harus jadikan ini seakan-akan Ramadan yang terakhir kali kita laksanakan, seakan-akan Ramadan yang terakhir kali kita temui. Tiada lain supaya timbul kehusuan dan kesungguh-sungguhan. Wal mujahid man jahada nafsahu fi taatillah. Kata Nabi, orang mujahid itu, orang yang berjihad itu adalah orang yang sungguh-sungguh menekan hawa nafsunya dalam rangka taat kepada Allah. Kenapa ada orang-orang yang kejar gitu ya, dari kantor pengen buru-buru sampai ke Masjid Al-Mujahidin. Kenapa? Karena dia tahu Pak, pahalanya salat isya, kemudian salat qiyamul lail bersama imam sampai selesai teh itu dicatat seperti sholat semalam suntuk. Oh pantesan dia kalau dari kantor teh suka buru-buru, ternyata aku baru tahu ilmunya. Dia mengejar nilai dari pahala itu sholat berjamaah. Masya Allah. Jadi marhaban ya Ramadan, mari kita sambut Ramadan yang Allah pertemukan dengan kita. Tiada lain adalah bentuk kasih sayang Allah. Kalau mau dibacakan hadis tentang tolahah panjang, tapi intinya secara spesifik Nabi menyebutkan keutamaan orang yang dipertemukan dengan bulan Ramadan itu berbeda tentu pahalanya dengan orang-orang yang sudah wafat lebih dahulu. Walaupun bisa jadi mereka lebih baik daripada kita, tapi bisa jadi kita juga diawetkan umur kita sampai hari ini, sampai malam ini teh tiada lain karena Allah menginginkan kebaikan dari kita. Amin. Jadi ketika para sahabat mengatakan, kok bisa ada 2 orang masuk Islam bersama-sama, yang satu pas masuk Islam teh sungguh-sungguh banget, bahkan sampai berperang dan wafat di jalan Allah. Lalu si B yang kedua, dia hidup 1 tahun lebih panjang dari yang pertama, bareng padahal masuk Islam. 1 tahun, yang kedua lebih lama. Tapi kata Talha dalam mimpinya, aku melihat kenapa kok orang yang dimasukkan ke dalam surga pertama kali justru adalah orang yang kedua, orang yang umurnya lebih lama 1 tahun daripada orang yang pertama. Padahal kalau secara logika harusnya orang yang pertama dong yang masuk surga duluan. Kenapa? Dia dari mulai masuk Islam sungguh-sungguh bahkan berjihad, wafat di jalan Allah. Tapi kok yang dimasukkan yang kedua ke dalam surga pertama kali? Lalu kata Nabi, alaysa qad makatha hadza ba'dahu sana. Kalian apa sih yang diherankan? Bukankah orang yang kedua ini yang dipanggil ke surga duluan itu dia hidupnya 1 tahun lebih lama daripada orang yang pertama? Qalu bala, kata para sahabat, of course ya Rasulullah. Karena bala itu lebih penekanan daripada na'am. Jadi bala itu of course ya Rasulullah, tentu saja. Dan bukankah dia juga mendapati Ramadan, pasoma, kemudian saum di bulan Ramadan tersebut, summa sholat kada wa kada, lalu di bulan Ramadan juga dia melaksanakan sholat ini, sholat itu, sholat tarawih, dan sholat-sholat sunnah yang lainnya. Maka kata Nabi, pahala keberadaan di surga orang yang pertama dengan yang kedua itu lebih unggul yang kedua yang diberi umur 1 tahun tadi, dan jaraknya seperti antara jarak langit dengan bumi. Tuh Pak, jadi bisa jadi
Allah mempertemukan kembali dengan Ramadan, Allah ingin kita lebih baik dan mampu berbekal yang terbaik. Siapa tahu tahun depan kita sudah tidak bertemu lagi dengan Ramadan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan ada hikmah, ada ilmu, sekaligus menjadi stimulus rangsangan bagi kita untuk mengisi hari-hari kita di bulan Ramadan tentunya dengan amalan-amalan terbaik, ya, dan mudah-mudahan amalan kita diterima oleh Allah tabaraka wa taala. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.